Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah lulus seleksi kompetensi dasar. Berikut adalah pengumuman tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB instansi non-CAT-BKN CPNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Jadi di sini disebutkan ada beberapa poin-poin yang perlu dipersiapkan untuk rekan-rekan semua yang akan mengikuti seleksi SKB. Yang pertama, ketentuannya untuk pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS di lingkungan Kemenhan tahun anggaran 2024 adalah sebagaimana daftar nama peserta sudah tercantum dalam pengumuman Menteri Pertahanan RI nomor Peng/11/2024 tanggal 15 November 2024 tentang hasil SKD CPNS Kemenhan tahun anggaran 2024. Poin kedua, pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang SKB yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama ada SKB instansi atau non-CAT-BKN. Yang kedua SKB jabatan atau CAT-BKN. Sesuai surat keputusan Badan Kepegawaian Negara, tercantum bahwa pelaksanaan SKB tahap pertama yaitu SKB instansi atau non-CAT-BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang poin A-nya, pelaksanaan SKB instansi non-CAT-BKN Kemenhan RI itu meliputi tes psikologi dan tes kesehatan yang akan dimulai pada rentang tanggal 23 November sampai dengan 2 Desember 2024 dengan daftar nama peserta, pembagian jadwal, sesi serta titik lokasi seleksi terlampir. Poin B-nya, tes psikologi dilaksanakan dalam durasi waktu 90 menit menggunakan alat bantu komputer atau CAT milik Kemenhan yang berada bisa di Kodam atau di Agendam, Lantamal, serta titik lokasi mandiri yang telah ditentukan oleh panitia seleksi instansi dengan lokasi dan alamat sebagaimana terlampir. Kemudian untuk poin C, tes kesehatan, peserta wajib membawa dan menyerahkan dokumen kesehatan secara lengkap yang dipersyaratkan kepada panitia seleksi sesuai dengan jadwal masing-masing peserta dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk poin pertama, surat keterangan kesehatan asli yang telah diunggah pada laman pendaftaran SSCASN BKN. Ini jadi ketika kalian mendaftar untuk CPNS kemarin kan melampirkan surat keterangan kesehatan asli. Nah, yang hard copy-nya ini dibawa. Pemeriksaan kesehatannya berupa tinggi badan, berat badan, postur tubuh atau BMI, dan tensi atau tekanan darah yang dikeluarkan dari rumah sakit milik TNI atau pemerintah. Kemudian yang kedua, ini surat keterangan visus, mulai dari anatomi, terus buta warna sama visus, yang ini dikeluarkan oleh dokter spesialis mata. Kemudian untuk hasilnya ini dikeluarkan sama juga oleh rumah sakit milik TNI atau pemerintah, dan patut diperhatikan untuk minimal pemeriksaannya pada bulan Oktober 2024. Jadi kalau sebelum bulan Oktober ini tidak diterima. Kemudian poin ketiga, untuk EKG atau rekam jantung ini dilampirkan juga di bawah, di mana ada hasil interpretasi hasil baca dari EKG itu dari dokter SPJP, dokter spesialis jantung, atau dokter spesialis penyakit dalam, yang mana ini dikeluarkan oleh rumah sakit milik TNI atau pemerintah dengan minimal pemeriksaannya itu bulan Oktober 2024. Kemudian untuk poin keempat, seluruh berkas dokumen kesehatan dimasukkan ke dalam map serta diberi kode kesehatan masing-masing peserta yang tercantum dalam lampiran dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa mapnya, mulai dari map kuning untuk yang Kemenhan, map merah untuk yang UU Mabes TNI, kemudian map hijau untuk TNI Angkatan Darat, map biru tua untuk TNI Angkatan Laut, map putih untuk TNI Angkatan Udara. Sedangkan untuk poin F, kode kesehatan ditulis atau ditempel di luar map peserta masing-masing.
Untuk peserta SKB, instansi atau non-CATBKN, pengadaan CPNS Kementerian Pertahanan RI tahun anggaran 2024 tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Jadi ini perlu diperhatikan ya untuk poin D ya. Kemudian ini untuk tata tertib peserta seleksi, ada beberapa poin, bawa kartu tanda penduduk atau KTP, ataupun bisa menggunakan KK asli atau salinan KK, kemudian atau bisa menggunakan KTP digital juga ini ya. Kemudian ditunjukkan ke panitia seleksi. Kemudian bawa juga kartu tanda peserta asli yang telah dicetak berwarna. Kemudian setelah itu perhatikan bahwa kita itu sudah hadir 60 menit lebih awal sebelum ujian dimulai. Jadi usahakan datang 60 menit sebelum ujian dimulai, jangan sampai terlambat ya. Kemudian isi daftar hadir, kemudian menyerahkan dokumen kesehatan secara lengkap yang sesuai ketentuan di slide sebelumnya. Kemudian lain-lain, ini lakukan verifikasi data, kelengkapan dokumen. Kemudian untuk orang yang sama dengan foto dan biodata tercantum di dalam kartu tanda peserta seleksi, pakaiannya sopan. Ini untuk pakaiannya ditentukan kemeja warna putih polos tanpa bercorak, bisa celana panjang atau rok berwarna hitam, tidak boleh celana atau rok jeans, sepatunya warna hitam rapi dan sopan. Untuk yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam. Kemudian sesuaikan penempatan dirinya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Bawa alat tulis yang direkomendasikan oleh panitia, kertas dan pensil. Kemudian untuk lain-lain kayak buku, kalkulator, jam tangan dan sebagainya, ini disimpan. Kemudian selanjutnya lain-lain mengikuti instruksi dari panitia. Kerjakan soal CAT sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau misalnya peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan, misalnya yang lagi hamil atau yang mungkin kurang enak badan, laporkan ke panitia ya. Untuk yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan, segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib. Kemudian ini ada poin B untuk larang-larangan, tidak boleh membawa buku, terus tidak boleh membawa kendaraan pribadi karena mungkin parkirnya terbatas. Kemudian dari kalung, cincin, anting itu tidak boleh dibawa, harus dititipkan. Kemudian tidak boleh menggunakan joki, kemudian tidak boleh bekerja sama dengan peserta seleksi lain. Lain-lain semuanya ini harus diperhatikan ya untuk larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama ujian. Nah, ini kalau misalnya melanggar aturan yang telah ditentukan, maka sanksinya yang pertama, peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur. Nah, kan sayang kan kalau misalnya karena kita telat, akhirnya kita tidak bisa mengikuti seleksi SKB ini dan dinyatakan gugur. Jadi perhatikan jangan sampai kalian terlambat. Cukupkan waktu istirahat, terus tepati waktu. Kemudian untuk peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dan atau terbukti memberikan dokumen palsu pada saat validasi, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKB, instansi atau non-CATBKN. Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan hingga pembatalan status sebagai peserta seleksi. Untuk peserta seleksi yang didapati secara sengaja membawa alat-alat komunikasi, bisa HP, smartphone, HT, dan sebagainya, kamera dalam bentuk apapun, akan dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruang seleksi. Untuk pelaksanaan SKB jabatan atau CATBKN disesuaikan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh BKN, yaitu pada rentang tanggal 9 sampai dengan 20 Desember 2024, serta peserta memilih lokasi SKB jabatan pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 2024 dan akan diumumkan setelah pelaksanaan SKB instansi atau non-CATBKN.
Ini perlu dicatat ya untuk halaman resminya kemenhan.go.id Ropek atau sscasnbkn.go.id, atau bisa lewat media sosial resmi Instagramnya Ropek Kemenhan. Oke, ini perlu kalian perhatikan ya, mulai dari waktu, dari pakaian, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang salah, karena nanti akan ada sanksi yang akan kalian terima. Semoga kalian yang sudah lulus tes SKD dan akan mengikuti seleksi SKB bisa dipermudah untuk melaksanakan seleksinya.